Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nelatu Syifa dengan NIM 10225037. Saya dari kelas HSP Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap sebuah artikel ilmiah yang sangat relevan dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Artikel yang saya pilih berjudul TikTok Paylater dan Praktik Riba Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital. Artikel ini ditulis oleh Siti Fauzia Aziz, Adisti Adelia Busmar, dan Mutiara Revanisa Zaini yang diterbitkan dalam Jurnal Riset Ekonomi Syariah tahun 2025. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan memaparkan identitas lengkap artikel yang saya review. Judulnya TikTok Paylater dan Praktik Riba Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital. Artikel ini ditulis oleh Siti Fauzia Aziz, Adisti Adelia Busmar, dan Mutiara Revanisa Zaini. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Riset Ekonomi Syariah, diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Jurnal ini telah mendapatkan akreditasi Sinta 4. Artikel ini berada di volume 5 nomor 1 Juli 2025 pada halaman 55 hingga 62. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur atau library research. Selanjutnya, mari kita bahas latar belakang mengapa penelitian ini penting dan perlu dilakukan. Kita semua tahu bahwa TikTok kini bukan sekedar platform hiburan. TikTok telah bereformasi menjadi sebuah ekosistem belanja digital yang lengkap dengan hadirnya TikTok Shop dan layanan kredit TikTok Paylater. Fitur Paylater ini memungkinkan pengguna untuk membeli produk sekarang dan membayarnya nanti secara cicilan. Sekilas terdengar menguntungkan, tapi dari sudut pandang hukum ekonomi syariah muncul pertanyaan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Apakah sistem paylater ini mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam? Berdasarkan data OJK tahun 2025, sangat mengkhawatirkan. Total kredit paylater yang disalurkan telah mencapai 21,89 triliun. Tingkat gagal bayar pengguna mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 42% dan pertumbuhan pengguna dari kalangan generasi Z mencapai 67%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa paylater bukan hanya sekedar fitur belanja biasa. Ia menyimpan potensi masalah serius, baik dari sisi ekonomi maupun dari sudut pandang hukum Islam. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan kajian mendalam terhadap fenomena TikTok Paylater berdasarkan latar belakang tersebut. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama adalah menganalisis secara mendalam apakah mekanisme TikTok Paylater sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya berkaitan dengan larangan riba. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk potensi riba dalam komponen paylater mencakup bunga cicilan, dana keterlambatan, dan biaya-biaya tersembunyi lainnya. Tujuan ketiga adalah menganalisis dampak sosial pengguna paylater terhadap perilaku konsumtif Gen Z dan implikasinya pada kesejahteraan finansial mereka. Tujuan yang keempat yaitu merumuskan rekomendasi regulasi berbasis prinsip syariah yang dapat diterapkan oleh OJK dan Yayasan MUI untuk memastikan kepatuhan produk paylater digital terhadap hukum Islam. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menelaah fenomena TikTok paylater secara mendalam dari sudut pandang normatif hukum Islam. Jenis penelitiannya adalah library research atau studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah tanpa turun ke lapangan secara langsung. Proses penelitian dilakukan melalui 5 tahapan sistematis. Yang pertama adalah identifikasi fokus kajian. Tahap kedua, penelusuran literatur menggunakan kata kunci yang tepat. Tahap ketiga adalah seleksi dan verifikasi sumber berdasarkan relevansi dan kualitasnya. Yang keempat adalah analisis komparatif, khususnya membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan sangat beragam dan terpercaya, meliputi fatwa Yayasan MUI, regulasi OJK Jurnal Akademik Fikih Muamalah, data statistik OJK tahun 2025, serta kebijakan Bank Negara Malaysia. Selanjutnya masuk ke bagian inti, yaitu hasil penelitian. Bagian pertama, hasil penelitian membahas kajian teoritis tentang riba dan akad syariah. Pertama, definisi riba. Secara terminologis, riba adalah tambahan atau ziyadah yang diambil secara batil atas pokok pinjaman. Allah Subhanahu wa taala secara tegas berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa riba adalah haram sementara jual beli adalah halal. Terdapat 2 jenis riba yang relevan dalam kasus ini, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Kedua, posisi fatwa Yayasan MUI.
MUI menyatakan dengan tegas bahwa paylater yang menggunakan akad qard dengan bunga dan denda keterlambatan adalah haram. Sebaliknya, paylater yang menggunakan akad syariah yang tanpa bunga dengan hanya biaya administrasi yang wajar dan diketahui sejak awal itu diperbolehkan. Yang ketiga, temuan 4 indikasi riba dalam TikTok paylater. Indikasi pertama adalah mekanisme bunga cicilan yang secara langsung masuk kategori riba nasiah yang haram. Indikasi kedua adalah denda keterlambatan yang berpotensi menjadi sumber keuntungan bagi penyelenggara dan termasuk riba. Yang ketiga, biaya tidak transparan, bertentangan dengan asas al-adalah atau keadilan dalam muamalah Islam. Dan indikasi keempat adalah resiko rollover utang yang menciptakan riba berlapis atau kompot yang semakin memberatkan pengguna. Masih dalam bagian hasil penelitian, sekarang kita lihat dampak sosial dan perbandingan regulasi antar negara. Data statistik OJK menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Tingkat default sebesar 42%, NPF sebesar 3,7%, dan pertumbuhan penggunaan Gen-Z yang sangat tinggi sebesar 67%. Data ini, penulis mengidentifikasi 3 dampak sosial utama. Pertama, perilaku konsumtif. Kemudahan akses kredit mendorong impulsif buying, terutama pada Gen-Z yang terpapar konten TikTok setiap hari. Kedua, tekanan psikologis. Banyak pengguna mengalami stres dan kecemasan akibat tumpukan utang atau ancaman denda. Yang ketiga, jebakan utang atau debt trap. Siklus pinjam-meminjam kembali yang sangat sulit dilepaskan, dan ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang segala bentuk kezaliman. Sementara itu, perbandingan dengan Malaysia mengungkapkan kesenjangan yang sangat signifikan. Di Indonesia belum ada standar syariah OJK yang eksplisit untuk paylater dan mayoritas produk masih menggunakan akad konvensional berbasis bunga. Sementara di Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Dewan Syariah Nasional telah menetapkan standar BNPL syariah yang ketat, di mana setiap produk paylater wajib menggunakan akad syariah seperti murabahah dan ijarah sebelum boleh dipasarkan. Setelah mengetahui isi artikel, saya menemukan beberapa kelebihan dari artikel ini dari sudut pandang pembaca. Menurut penelitian saya, artikel ini memiliki 5 kelebihan utama. Kelebihan yang pertama, topik yang sangat aktual dan relevan. Artikel ini mengangkut isu yang sangat kontemporer, TikTok paylater sebagai fenomena baru vintage dan mengkaji dari sudut pandang hukum Islam yang masih langka, namun sangat krusial bagi masyarakat Muslim Indonesia. Yang kedua, analisis hukum yang komprehensif. Kajian mencangkup Al-Quran, hadis, fatwa DSN MUI, dan regulasi OJK secara terintegrasi menghasilkan analisis hukum yang holistik dan berlapis. Yang ketiga, perbandingan internasional atau benchmarking. Ini adalah kelebihan yang paling menonjol. Penulis melakukan perbandingan regulasi antara Indonesia dengan Malaysia, memberikan perspektif komparatif dan konkret yang sangat konstruktif. Kelebihan keempat, dukungan data statistik OJK yang kuat. Artikel didukung data empiris OJK 2025 yang aktual, mulai dari total kredit hingga tingkat default yang memberikan bobot akademis yang solid terhadap argumentasi penulis. Kelebihan kelima, rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Penulis tidak berhenti pada tatanan analisis. Mereka memberikan 5 rekomendasi konkret yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh OJK, DSN, MUI, dan platform digital. Tetapi saya juga menemukan beberapa kekurangan dalam artikel ini yang perlu dikemukakan secara akademis. Kekurangan pertama, tidak ada data primer atau empiris langsung. Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan studi literatur, tidak dilengkapi wawancara dengan pengguna paylater, pihak OJK maupun ahli syariah secara langsung. Akibatnya, temuan-temuan yang dihasilkan bersifat normatif dan belum teruji di lapangan. Kekurangan kedua, cakupan platform yang terbatas. Kajian hanya difokuskan pada TikTok paylater saja, tidak membandingkan dengan paylater dari platform lain seperti Shopee Paylater, Tokopedia, dan GoPaylater. Padahal mekanisme akad bisa berbeda-beda, sehingga generalisasi kesimpulan menjadi kurang kuat. Kekurangan ketiga, kurang mendalam pada aspek teknis akad. Analisis akad syariah dalam artikel ini masih bersifat umum dan teoritis, tidak membahas secara teknis klausul-klausul kontrak TikTok paylater yang sebenarnya, sehingga ada gap antara teori yang dibangun dengan praktik nyata di lapangan. Kekurangan keempat, artikel terlalu singkat. Dengan kompleksitas isu yang diangkat, 8 halaman terasa sangat kurang memadai untuk eksplorasi yang mendalam, khususnya pada bagian hasil penelitian dan pembahasan yang seharusnya bisa dikembangkan jauh lebih luas.
Baik, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari presentasi, yaitu kesimpulan hasil review saya terhadap artikel. Dari aspek hukum, berdasarkan kajian artikel ini, TikTok PayLater berpotensi mengandung unsur riba melalui mekanisme bunga cicilan dengan keterlambatan dan biaya-biaya yang tidak transparan yang semuanya bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dari aspek sosial, pengguna paylater menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap gengsi, mencangkup peningkatan perilaku konsumtif, resiko debt trap, dan tekanan psikologis dengan tingkat default yang sangat mengkhawatirkan sebesar 42%. Dari aspek regulasi, Indonesia memerlukan kerangka regulasi syariah yang lebih tegas dan terstruktur untuk mengawasi produk paylater digital dengan Malaysia sebagai benchmark yang dapat diadopsi. Dari aspek solusi, akad-akad syariah seperti murabahah, qard, dan bait taksib merupakan alternatif yang layak dan kompetitif untuk dikembangkan sebagai produk paylater halal di Indonesia. Secara keseluruhan, artikel ini merupakan karya ilmiah yang sangat relevan, aktual, dan berkontribusi signifikan terhadap khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan metodologis yang dapat disempurnakan dalam penelitian selanjutnya. Demikian presentasi review artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.